Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu, bapak, jamaah Majelis Percikan Iman yang hadir hari ini ataupun juga yang hadir secara online. Tema kita hari ini adalah Ramadan pergi, saatnya muhasabah diri. Itu sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi kultur dalam kehidupan. Kalau sudah ada kegiatan, itu biasanya ada evaluasi. Misalnya, ya, ibu mengadakan tabligh akbar di RW. Selesai tabligh akbar, ibu ada evaluasi, gitu. Itu mas sudah menjadi bagian yang harus kita lakukan dalam setiap kegiatan. Nah, Ramadan itu suatu kegiatan yang khusus, spesifik, ya. Bahkan Ramadan itu punya keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa. Gimana nggak luar biasa? Amalan sunnah diberi pahala wajib. Ketika kita sholat qobla duhur, pahalanya teh sama dengan wajib. Ketika sholat duhur, Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Umroh itu sunnah. Tapi begitu Anda melakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan haji. Maksudnya pahalanya, bukan mengganti kewajibannya. Nah, karena itu Ramadan harus kita jadikan bahan perenungan, bahan evaluasi, ya. Ada seorang ulama, Hasan Al-Basri, mengatakan, "Ma min yaumin yanshiqu fajruhu illa wa yunadi." Setiap hari, ya, berlalu. Setiap ma min yaumin yanshiqu fajruh, jadi tiap hari, tiap saat fajar datang, berarti hari yang baru kan? Nah, diumpamakan hari yang baru ini ngomong sama kita-kita. Ya bena Adam, wahai manusia, ana yaumun jadid, saya hari yang baru. Kata siapa? Kata hari. Jadi diumpamakan hari itu bicara sama kita. Fajar tah. Begitu adzan subuh, waktu hari siang masuk. Ya bena Adam, si hari itu manggil kita. Ana yaumun jadid, saya ini hari yang baru. Wa ala amalika syahid, dan saya, kata si hari, kata si waktu itu, akan jadi saksi atas amal-amalmu. Bapak Ibu pergi dari rumah ba'da subuh, itu teh disaksikan oleh hari. Bahwa yang kita lakukan dari mulai ba'da subuh sampai sekarang itu, wa ala amalika syahid. Kami jadi saksi atas apa yang kamu lakukan. Faghtanimni, sok berbekal kamu. Fa innila a'udu ila yaumil qiyamah. Karena aku, kata si hari itu, gak akan pernah terulang lagi sampai hari kiamat. Bisa dipahami maksudnya, Bu? Jadi gini, ayanu iya, ayanu hulang-hulang, gitu. Nih ya. Begitu adzan subuh, waktu fajar tiba. Si hari itu, siang itu dimulai kan? Siang itu, hari itu dari mulai adzan subuh. Mata puasa teh siang hari. Karena dimulai dari adzan subuh. Nah, si hari ini, si waktu itu mengatakan, ya bena Adam ana yaumun jadid. Hai manusia, saya ini hari yang baru loh. Wa ala amalika syahid. Saya jadi saksi apapun yang kamu lakukan pada hari ini. Jadi kita semua disaksikan. Faghtanimli, sok kamu berbekal.
Hai manusia, berbekal. Fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Karena aku, kata si hari itu, nggak akan berulang sampai hari kiamat. Berarti jam 7 tadi nggak akan terulang lagi. Jam 8 tadi nggak akan terulang lagi. Suasananya, keadaannya nggak akan terulang lagi. Jam 9 tadi nggak akan terulang lagi. Jadi apapun yang terjadi pada hari ini, la'udu, nggak akan kamu bisa ulangi. Ila yaumil qiyamah, sampai hari. Nah, makanya ada istilah, andai aku bisa memutar waktu. Kan ada gitu. Andai aku bisa memutar waktu, aku nggak akan terima lamaran dia. Sekalipun dia bawa Lamborghini. Gambarnya. Jadi ternyata, hati-hati teman-teman. Hari-hari yang kita lewati nggak akan bisa diulang. Fa innila a'udu ila yaumil. Aku itu, wahai manusia, nggak akan balik lagi sampai hari kiamat. Jadi Ramadan kemarin nggak akan pernah balik lagi. Idul Fitri kemarin nggak akan pernah balik lagi. MPI kemarin selama bulan Ramadan nggak akan balik lagi. Nggak akan. Suasana jam 7 pagi tadi nggak akan balik lagi. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari. Nah, berarti Bu, Ramadan yang sudah kita lewati, walau kita nangis sampai meneteskan air mata darah, gak bisa diulangi lagi. Boro-boro Ramadan kemarin, kita gak bisa ulangin lagi. Gak bisa. Nah ini isyarat apa? Kita harus semakin waspada. Waspada, introspeksi, ya kan? Gitu. Karena manusia itu pada akhirnya kan dia bukan hanya tidak bisa mengulang hari, tapi juga pada akhirnya kita akan meninggalkan hari yang terjadi pada saat kita wafat. Ya, gitu. Ustadz tolong dibuka teman-teman Al-Jumu'ah ayat 8. Baik, sudah ada Pak? Nah, siap, kita baca ta'awuz kemudian baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون Sadaqallahul azim. Tadi sudah saya kutip pernyataan Imam Hasan Al-Basri bahwa aku jadi saksi atas apa yang kamu lakukan hari ini. Sok isi dengan amalan apapun, karena aku tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Maksudnya tidak ada waktu yang bisa diulang, nggak ada, ya. Waktunya nggak ada diulang, tapi kegiatannya mungkin bisa diulang. Pertanyaannya, kalau kegiatan itu diulang, persis sama nggak? Nah, coba MPI tiap hari Ahad, dari mulai kita melaksanakan MPI di masjid ini, tanggal berapa? 27 Maret 2022 sampai sekarang berapa MPI?
Saya juga belum pernah menghitungnya. Ya, dengar baik-baik. Tak ada yang sama. Orangnya, suasananya. Andaikan materinya sama, saya bahas Al-Ikhlas, tapi pembahasan di MPI yang lain dengan bahasan Al-Ikhlas, narasinya beda, diksinya beda, contohnya beda. Benar nggak sih? Dan Anda duduk di sini, ya, dari mulai MPI pertama sampai sekarang, mungkin tadinya di sebelah teh Tita, ayeuna Tuti. Kemarin di sebelah itu Siska, ayeuna Kokom. Kan gitu. Ya, Kokom Komaria. Gitu. Boleh jadi tahun 2024 MPI di sebelah Anda itu Iin Inayah. Sekarang Imas Maesaroh. Jadi ya, ini walaupun ini geng solid, tapi saya yakin bajunya boleh jadi beda, sajadahnya beda, suasana hatinya beda. Kata teman-teman di sebelah saya, bapak-bapak, kami mah selalu mun geus abah engkon teh eta teh Pak Ilham, geus Pak Ilham teh. Nah, selalu gitu kan. Tapi kan suasana hati mereka beda. Iya gak sih? Nih jajaran iya. Asatara robah ya. Ya dikuasai ku jalmi-jalmi iya. Ku teteh-teteh iya. Saya mengatakan boleh jadi pakaiannya pernah sama. Boleh jadi. Tapi saya berani jamin hati mereka tidak pernah sama. Termasuk dompet-dompet mereka. Ya gak sih? Enggak ya, dengar sayang. Hidup mah enggak ada yang sama. Enggak ada. Saya disediakan oleh istri saya nasi goreng. Pagi-pagi. Mungkin istri saya bikin nasi goreng nate sama dengan 2 hari yang lalu. Ayat ceplok nog. Ayat tempe, ayat tahu. Persis sama. Tapi Anda tahu nggak? Mungkin suasana hati istri saya beda dengan saat hari ini dia masak. Suasana hati saya berbeda. Setuju dengan omongan saya? Tidak ada yang sama saya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak pernah ada. Itu dahsyatnya kehidupan. Tiap hari kita berbeda. Walaupun kegiatannya sama. Saya Senin, Selasa, Rabu itu punya kegiatan yang sama. Punya jadwal yang sama. Tapi suasana jamaah, suasana hati saya, suasana jamaah juga beda-beda. Mungkin orangnya sama, tapi suasananya beda-beda. Saya sebelah Ustadz Aan tuh udah gak kehitung berapa kali. Ya. Mungkin saja ada baju yang pernah sama. Saya pakai. Ustadz Aan pernah baju ini, saya persis sama. Tapi percayalah, mungkin waktu itu mah Ustadz Aan teh kerlapar salapar-laparna. Nah, ayeuna mah kan warga tadi di belakang teh Ustadz Abdi Tipayun cenah gitu. Orang masih gawe manehna geus dahar atuh nah. Jadi rezat. Nah, berarti apa? Dengar sayang, enggak ada yang sama. Saya ketemu dengan orang, hari ini ketemu orang itu. Besok ketemu orang itu. Orangnya sama, yang dibahasnya sama. Percaya ke saya. Tapi ada suasana yang berbeda. Mungkin hati dia beda, hati saya beda. Mungkin kemarin mah ketemu saya dia dalam keadaan sedang kenyang, sekarang mah sedang lapar. Kemarin mah dia teh sedang happy, ayeuna mah sedang sedih. Dengar, enggak ada yang sama. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, sok kamu beramal ya. Karena aku gak akan bisa balik lagi sampai kiamat. Bahkan kitanya yang keburu kehabisan waktu. Ujung-ujungnya. Lihat ayatnya yang tadi dibacakan oleh Ustadz Aan.
Qul innal mautal ladzi tafirrunahu minhu fa innahu mulaqikum. Sungguh kematian yang kamu hindari pasti menemuimu. Kita semua saudara-saudara menghindari yang namanya kematian. Ustaz Aan kalau nyebrang sok hati-hati ya. Lihat kiri, lihat kanan ya. Supaya apa Ustaz? Supaya aman. Supaya tidak mati. Iya benar nggak ya? Supaya aman, supaya mati kan gitu kan? Supaya selamat ya. Nah, bahasa kasar supaya tidak mati, supaya tidak selamat. Kita bawa mobil hati-hati ya supaya selamat, supaya jauh dari kematian. Ya. Sakit datang ke dokter ya. Beli obat nage mahal, Anda paksain beli obat itu supaya selamat. Alias menghindari kematian. Kamu firman Allah sehebat apapun menghindari kematian, fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu hindari pasti menemuimu. Nah, berarti justru waktu tidak akan kita ketemu lagi, bahkan kita yang akan meninggalkan waktu. Waktu mah berulang. Saya sering mengatakan Ramadan itu dipastikan tahun depan bakal hadir. Bakal hadir lagi. Pasti. Selama bumi dan langit ini berdiri. Pasti. Tapi kita belum tentu hadir di situ. Kita belum tentu. Kenapa? Mungkin Allah sudah memberikan jatah. Kamu mah kemarin teh Ramadan terakhir. Dah. Kamu mah udah kemarin teh terakhir. Setelah itu kamu gak akan ketemu Ramadan lagi. Fa innahu mulaqikum. Walaupun kamu itu seringkali menghindari kematian, takut dengan kematian, kamu ingin selamat dari kematian, fa innahu mulaqikum. Tapi pasti dia akan menemuimu. Nah, tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui hal yang gaib dan nyata. Jadi ternyata mati itu membawa kita kepada kepulangan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan nyata. Gitu. Jadi teman-teman, kita mati itu untuk pulang. Karena itu kita mengatakan innalillahi, eta teh doa. Dia milik Allah, dia kembali kepada Allah. Jadi bagi kita mati itu kembali kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Beda dengan konsep agama lain. Mati itu pulang ke alam semesta. Jadi gini, apa itu mati? Pulang ke alam semesta. Berarti itu ada benarnya kalau yang dimaksud jasad. Kembali kemana? Ke semesta. Dikuburkan. Kita menyatu lagi dengan tanah. Betul, fisik. Tapi bagi kita, sebenarnya mati itu hanyalah perpisahan ruh dan jasad. Ruh kita, tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha tahu, yang gaib ataupun yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah beritahukan padamu apa saja yang telah kamu kerjakan. Makanya saya pernah bilang, sok we, isi hidup mah dengan amalan apapun yang Allah ridho. Jangan menyengaja melakukan maksiat. Bahwa mungkin ada kemaksiatan yang kita lakukan sebagai manusia lebih karena faktor by accident, tidak disengaja, tidak diprogram. Itu mah ya khilaf. Ya. Bukan khilaf kalau direncanakan. Ya enggak? Guys di grup teh, guys. Aku udah dapat info tentang Tita. Seperti
Sepertinya kita harus kumpul guys. Sekalian sarapan pagi, selesai antar anak. Terus Anda ngagosip. Saya ingin tanya, itu by accident atau by design? Direncanakan atau tidak direncanakan? Tah, dosa-dosa yang direncanakan teh coret. Tapi ada dosa yang tidak direncanakan. Masih leuheung. Saya teh mau taklim dengan Ustadz Aan. Saya ingin memperbaiki bacaan. Kalah kang ngabahas. Ya. ABC yang sifatnya gosip. Berarti by design atau by accident? Nah, etama istighfar terus Ustadz, duh, astagfirullahaladzim. So, Ustadz jelaskan tah cara baca teh. Gitu. Nah, jadi kita ini Pak, sekalipun kita berbuat dosa, semoga yang by design. Sebagai manusia ada khilaf, ada lupa. Jangan sampai jangan kita ini kalaupun berbuat dosa by accident, teka aja. Niat nama ngaji, nah kieu tingali baju si Pak Aam kayak hordeng. Nah, itu kan by accident ya. Yang by design mah, guys, kita ngaji lihat bajunya Pak Aam. Apakah seperti hordeng anak saya ataukah seperti hordeng anak kamu? Tak eta mah by. Nah, jadi saya bilang, saya, Ustadz Aan, kita semua pasti pernah berbuat dosa. Tapi semoga dosa kita ini yang by accident. Tapi mun by design, hati-hati. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ibu pernah dengar bahwa setiap langkah yang kita ayunkan ke pengajian penggugur dosa, pengangkat derajat, dosa yang mana menurut Anda? Dosa yang by accident. Dosa yang by design, itu mah kudu tobat. Kalau itu berkaitan dengan hak orang lain, mah kudu minta maaf atau mengembalikan hak. Saya, ya, tidak sengaja memakai uangnya Ustadz Aan. Kepake uangnya. Salah ngitung. Saya itu ya. Salah ngitung. Dosa. Saya kan Ustadz Aan teh ya, tidak nyadar juga kalau saya melakukan kesalahan itu. Karena itu hubungan antar manusia, saya tetap minta maaf. Ustadz, artos Ustadz kepake 100.000 ini. Ya satu Ustadz, enggak apa-apa. Halal berarti. Ya, gitu. Ustadz, saya teka aja ngomongkan Ustadz. Tidak sengaja saja kalau hubungan antar manusia mah kudu minta maaf. Apalagi kalau yang disengaja. Gitu. Nah teman-teman, jadi kenapa kita harus muhasabah? Karena dijelaskan. Ya ibu-ibu, islah ceramah mah ceramah atau jangan nanya-nanya ada ya malin kuliah. Nah, jadi kita perlu muhasabah tuh karena kita tidak bisa mengulang waktu. Gak bisa. Mungkin kita bisa mengulang kegiatan. Ya. Tapi kegiatan yang Anda ulang tuh gak akan sama. Ya. Sok, ada yang udah umroh sekali, 2 kali, 10 kali. Tawaf sa'inya sama. Suasana hati teh beda. Sok. Beda Pak Bu. Ya. Kemarin mah waktu umroh tahun lalu mah bareng teh sama suami. Asa hayang geluwet teh jeung salaki teh. Sahayang pasea wae. Umroh sekarang mah dengan besti. Ya Allah nikmat. Nah gitu. Sok Bu, Anda yang udah pernah umroh, sekali, 2 kali, bahkan ada yang 10 kali. Saya tanya, Pak, teu aya nu sami Pak. Walaupun saya pergi sama istri, bareng sama Pak Aam, tapi 10 kali saya umroh,
Gak ada yang sama. Jadi artinya apa? Kegiatan mah bisa diulang, tapi suasana waktu yang tidak bisa sama. Makanya kita disuruh muhasabah, introspeksi diri. Karena yang kita khawatirkan itu bukan waktu yang tidak hadir, tapi kita yang tidak hadir di waktu itu. Saya ulangi, bukan waktunya tidak hadir, waktu mas selalu datang. Ana yaumun jadid, saya hari yang baru nih, saya hari yang baru. Tapi ternyata di hari yang baru itu kitanya udah nggak ada. Karena walaupun kematian itu kamu hindari, fa innahu mulaqikum, dia akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, di mana Allah itu Maha tahu yang lahir dan yang enggak. Dan Allah akan memberitahukan apa saja yang kamu kerjakan. Teman-teman, sahabat-sahabat. Nah, apa yang harus kita muhasabah? Apa yang harus kita evaluasi? Pertama, muhasabah niat. Nah, penting tak? Yang pertama apa? Sok, tanya niat-niat kita seperti apa? Muhasabah niat. Sebab innamal a'malu binniyat. Semua amal itu bergantung kepada niat. Jadi yang harus kita evaluasi pertama adalah niat kita. Niat kita. Begitu. Sebab ada ayat yang saya yakin kita hafal semua. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Al-Bayyinah ayat 5. Ya. Walaupun sudah hafal Ustaz nggak apa-apa dibaca aja. Karena ada juga saya lihat beberapa yang tidak hafal itu surat. Ya kan? Al-Bayyinah ayat 5. Sudah ada Bu? Baik, kita baca ya. Ta'awuz, kemudian baca ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Ibu bapak, di sini ada hal yang sangat-sangat menarik sekali. Coba Anda perhatikan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Ini muhasabah apa? Niat. Kamu tidak diperintahkan ibadah sebelum kamu ibadah sholat, puasa, haji. Lihat niatmu. Karena Allah akan lihat setiap detak hati kita. Ya, setiap relung hati kita Allah akan lihat. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah tidak lihat tampilanmu. Yang Allah lihat pertama kali itu hatimu. Berarti kudu dimuhasabah apa? Sok, teman-teman, niatnya benerin. Kalau hari ini ada yang masih niat ka dieu teh karena mau jajan nasi bakar, lempengkeun hate. Niat ngaos MPI, setelah itu makan nasi bakar. Jadi utamanya makan nasi bakar apa ngaos? Tah eta. Kunaon ka MPI? Hui nangeunah. Tah, berarti nawa itu utamana naon? Hui, lempengkeun muhasabah. Kenapa kamu MPI? Saya ingin dapat ridho Allah. Saya ingin duduk dalam keadaan malaikat merahmati saya. Saya ingin setiap langkah saya jadi penggugur dan pengangkat derajat.
Tah di ditu teh aya tukang hui. Saya teh. Nah, berarti hui mah optional. Sehingga mun tukang hui nggak ada, mun tukang nasi bakar nggak ada, mun tukang batagor nggak ada, tidak begini. Aing mah hanas ke MPI. Nah, berarti salah apa? Tapi kalau gini, aya tukang batagor nggak ada. Ari tukang nasi bakar tutup ya beak gitu. Ari tukang hui di anu ngaborong orang Jakarta. Sudah selesai. Jangan gini, aing mah hanas ke MPI. Berarti niat utamana sok dengar sayang. Evaluasi muhasabah niat. Karena begitu niat kita nggak benar, itu yang kadang jadi kecewa. Ibu pernah kecewa sama suami? Kenapa? Kira-kira penyebabnya apa? Orang masak sugan bilang nuhun mah, dah enggak atuh lalaki mah gitu. Sekalinya masak enak, habis dina meja makan teh bersih. Sakalina teh enak ngomel. Dah lalaki mah kabeh gitu. Di muka bumi lalaki mah kabeh gitu. Berarti eta si ibu salah naon? Niat. Ya. Cece, teteh lempengkeun hate niat saya menyiapkan ini semua karena Allah. Suami menikmati masakan saya alhamdulillah, suami muji saya alhamdulillah, suami nggak tahu diri. It's okay, nggak masalah, kan? Ya nggak sih? Nah artinya apa? Betapa pentingnya muhasabah niat sok, ya. Sing lempeng hati teh, niat, ya. Saya kalau niatnya tidak lempeng, misal nu hadir di dia teh ngan duaan Abah Engkon jeung Pak Ilham, yang lain nggak hadir, ya. Kalau niatnya lihat banyak orang, pasti saya bilang apal kieu mah Ustad Aan we wungkul atuh teu kudu Aam Amiruddin ka dieu. Ngan duaan si Abah Engkon jeung Pak Ilham atuh. Saya merasa sia-sia. Sayang, kalau niat saya lempeng lurus, mau yang hadir 5 orang, ya kita belajar, 10 orang belajar, 1000 orang tidak membuat kita apa? Tidak membuat kita sombong. Sok we ngaos. Ibu niat kesini kudu bener, mau denger tausiah. Ternyata Ustadz Aamna tidak hadir. Lahitlah yang mengisi di sini ustadz yang lain. Nyaho kieu mah urang. Ya. Aya teh nu kitu? Bari kieu risi Ustadz Aamna ka mana? Cenah teuing gering na. Apal gering mah moal ka dieu da urang mah. Eta Ustadz saha sia sakakara ngadenge urang mah. Teuing da urang kumaha atuh da. Bu, berarti nu teu bener naon? Sok bener ini ya. Bu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat itu 3/4 agama. Kebayang tuh? Beliau katakan hadis yang mengatakan semua amal itu bergantung niat itu 3/4 agama. Benar loh Bu, 3/4 agama itu niat. Gitu. Ya. Jadi yang pertama muhasabah niat. Niatnya kudu dibenerin. Nah, kenapa kudu diluruskan, dibenerin niat kita? Karena selama kita hidup, baik dan buruk dalam jiwa kita ini selalu saling bersahut-sahutan. Ada bisikan baik, ada bisikan buruk. Bersahut-sahutan. Ya. Coba lihat di surat Asy-Syams ayat 8. Surat ke-91 ayat 8.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, coba perhatikan. Kenapa kita kudu muhasabah niat? Sebab dalam diri kita ada ilham. Maaf Pak, ilham di bawah-bawah namanya. Ada bisikan ilham di sini. Bisikan jahat dan bisikan tak baik dan buruk teh ayat. Ya. Itu sebabnya muhasabah. Contoh, ibu saat mau pergi teh tanya, saya kenapa ya ke MPI jauh-jauh? Oh, saya ingin duduk di majelis dapat rahmat Allah. Saya ingin setiap langkah menjadi pengangkat derajat saya di sisi Allah. Saya ingin setiap langkah penggugur bagi dosa-dosa saya. Saya ingin menjadikan MPI pintu surga saya. Nah, ya. Eta niatna ilham yang baik. Pas di jalan teh, Gusti meni jauh-jauh teh. Apa balik deui gitu. Nah, ya. Jadi seringkali ada bisikan baik, ada bisikan buruk. Ya kan? Ibu pernah mengalami satu keadaan, ibu sabar. Tapi kemudian muncul, Gusti ari kieu-kieu teh ya Allah. Saya teh enggak kuat ya Allah, gini-gini banget. Tapi pada awalnya Anda kuat gitu. Berarti betapa pentingnya muhasabah niat. Nah, makanya ada doa supaya kita dikuatkan dalam niat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Kudu apalah. Allahumma a'inni dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ulangi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Nanti teman-teman dari media minggu depan bikin munculkan doa itu. Mau saya tes satu persatu. Yang tidak hafal nggak boleh pulang. Karena cuma satu nggak boleh pulang dan tidak ada makan siang. Bu, coba perhatikan itu. Allahumma a'inni. Ya Allah, beri saya kekuatan hati, kekuatan niat. Allahumma a'inni ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu. Wa syukrika, beri saya kekuatan hati untuk selalu berterima kasih atas nikmatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatika, beri hamba niat yang lurus untuk selalu ibadah yang terbaik kepadamu. Nah, muhasabah niat ini dikuatkan dengan doa itu. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, kuatkan saya, kuatkan niat saya, kuatkan hati saya ala dzikrika, untuk ingat kepadamu. Ya, ada tuh. Tuh ada kan. Jadi ayeuna atuh. Ya. Dites nate. Ya, jadi tidak boleh pulang kecuali sudah hafal. Jadi yang tidak hafal ditahan dulu di masjid. Kalaupun sampai asar kudu apal dan tidak ada makan siang. Bagi yang puasa Syawal anggap ngabuburit. Nah. Allahumma a'inni, ya. Ya Allah, tolong aku, tolong agar selalu berzikir mengingatmu.
tolong aku. Berarti Bu, kita kudu mohon tolong sama Allah. Hati kita kudu kuat. Niat kita kudu lurus. Ini muhasabah niat. Ya. Bersyukur kepadamu. Ya Allah, beri saya hati. Niat yang membuat saya itu selalu berterima kasih atas segala nikmat yang kau berikan. Wa husni ibadatika. Dan beri saya kekuatan untuk memperbagus ibadah kepadamu. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ulangi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita coba Abah Engkon. Abah gak boleh pulang kalau gak hafal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kali dai Abah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Alhamdulillah. Ih Abah hebat. Yuswa Abah teh sabaraha? 74 dengan 5 kali pengulangan apal. Anda 20 hiji. Allahumma naon. Ya. Ini Abah Engkon udah kepala 7. Udah 70-an. Saya ulangi 5-6 kali langsung beliau katakan. Allahumma inni ala dzikrika wa husni ibadatika. Salah saeutik teh naon. Diulangi lagi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Teman-teman, betapa muhasabah niat teh kudu bener. Makanya kenapa Bapak Ibu hadir tiap Ahad? Biar dievaluasi hatinya. Kebayang nggak kalau nggak dievaluasi terus? Jadi kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah, tolong hamba. Beri hamba kekuatan untuk selalu berzikir. Agar selalu dalam hidup ini ingat pada aturan-aturanmu ya Allah. Saat aku dagang, ingat sama aturanmu. Saat aku kerja, aku ingat sama aturanmu. Wa syukrika, beri hamba pertolongan untuk selalu berterima kasih atas apapun yang engkau berikan. Wa husni ibadatika, tolong hamba untuk selalu memperbagus. Ada kata-kata memperbagus ibadah, berarti ibadah kita ini berproses semakin bagus, bagus niatnya, bagus caranya, bagus hikmahnya kita perbaiki ya. Nah, jadi muhasabah Ramadan yang pertama itu muhasabah niat. Yang kedua, minggu depan. Jangan lupa minggu depan Ustadz Aan kita tes satu persatu ya. Yang belum hafal tadi sudah di capture? Sudah di capture? Di capture tadi foto? Oh, udah di foto. Ingat doa ini namanya doa ma'thurat. Anda bisa baca ketika sujud, boleh. Ketika sujud nih, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, atau Anda ingin Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih misalnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bapak Ibu, innaka hamidum majid. Sebelum assalamualaikum, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah wirid, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, beres segala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Selesai sholat duha, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat.
Ini namanya doa universal. Jadi tidak terikat oleh waktu dan keadaan. Ya. Ya. Tadi kan ada ayat. Kenapa kita kudu muhasabah niat? Karena kadang suka ada bisikan baik, bisikan buruk. Nah, kalau bisikan buruk itu apakah dari hawa nafsu kita atau dari setan? Itu mah kolaborasi antara hawa nafsu dan setan. Iya. Aya nuti setan, aya nuti memang hawa nafsu kita, dorongan buruk kita. Gitu ya. Yang penting kita kudu waspada muhasabah niat kita. Ya, gitu. Ibu insya Allah pekan depan bertemu lagi ya, insya Allah. Jadi kalau mau ke MPI, bayangkan MPI teh pintu surga. Terus lempeng ke niat ya. Demikian subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.